Kitab Suci Tipitaka, Abhidhamma Pitaka. Jalan mulia menuju kebahagiaan abadi. Intisari Jalan Kesucian, Wisudhimagga, volume 1. Dr. Martin Mon, B.Sc. Hons, YGN, MSc, PhD, USA. Mahasadhamma Jyoti Kadaja. Profesor Universitas Misionaris Agama Buddha Theravada Internasional. Penerjemah Haidir Tamrin. Editor Yang Mulia Bhikkhu Subhapanyo. Indonesia Tipitaka Center, Medan, 2012. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Terpujilah beliau yang maha mulia, Sang Arahat, yang telah mencapai pencerahan dengan kemampuan sendiri. Bab 8. Pengembangan konsentrasi dengan 9 kasina. Bagian 1. Kasina air atau apokasina. Setelah menjelaskan pengembangan 5 rupa wacara jana dengan merenungkan kasina tanah, kini saatnya untuk menjelaskan pengembangan konsentrasi dengan merenungkan 9 kasina berikutnya. Cara-cara untuk mengembangkan kasina-kasina ini sama dengan untuk mengembangkan kasina tanah. Seseorang yang ingin mengembangkan kasina air, seyogianya mempelajari objek meditasi ini dari seorang guru yang memenuhi syarat. Duduk dengan nyaman dan melihat tanda dalam air, baik yang dibuat maupun yang tidak dibuat. Bagi seseorang yang telah berlatih dalam kehidupan sebelumnya, tanda itu muncul dalam dirinya dalam air yang tidak dibuat, seperti sebuah kolam, danau, laguna, atau samudra seperti dalam kasus Chula Siwathera. Chula Siwa yang mulia berpikir untuk meninggalkan perolehan dan penghormatan serta menjalani kehidupan yang terpencil di tempat sunyi. Ia menaiki kapal laut di pelabuhan laut yang disebut Mahathitha yang berlayar ke Jambudipa atau India. Ia memandang samudra dalam perjalanannya dan tanda apokasina. Tanda pasangan lawan dari samudra yang ia pandang tadi muncul dalam dirinya. Bagi seseorang yang tidak mempunyai latihan demikian sebelumnya, ia seyogianya menyiapkan kasina air yang sesuai untuk meditasi. Ia seyogianya mengisi sebuah mangkuk atau pata, atau penutup pata, atau sebuah gerabah yang berdiameter kira-kira 1 kaki, atau 30,48 cm dengan air bersih, yang tidak tercemar oleh tanah, yang diambil dari tempat terbuka melalui sebuah saringan kain yang bersih atau dengan air serupa lainnya yang jernih dan tidak keruh. Ia seyogianya menghindari 4 cacat kasina dengan mencegah 4 warna, biru, kuning, merah, dan putih masuk ke dalam air. Ia seyogianya meletakkan mangkuk air itu di tempat yang terlindung di pinggir halaman wihara, baik di bawah batu karang yang menganjur atau gua besar maupun di dalam sebuah pondok daun. Bagian 2. Merenungkan kasina air. Meditator seyogianya duduk dengan nyaman di atas tempat duduk setinggi 1 jengkal 4 jari dan sejauh 2,5 hasta, kira-kira 4 kaki dari kasina air. Karena kasina tidak muncul secara jelas padanya jika ia duduk lebih jauh dari itu. Dan jika ia duduk lebih dekat dari itu, cacat-cacat dalam kasina muncul. Jika ia duduk lebih tinggi, maka ia terpaksa harus melihat kasina itu dengan merundukkan lehernya. Dan jika ia duduk lebih rendah, maka lututnya akan sakit. Lalu ia seyogianya merenungkan bahaya-bahaya dari nafsu indriawi dengan cara yang dimulai dengan objek-objek indriawi hanya memberikan sedikit kesenangan. Majjhima Nikaya volume 1 halaman 91. Ia seyogianya meningkatkan keinginan yang kuat untuk mencapai jhana karena ini bertujuan untuk melepaskan diri dari nafsu indriawi
dan juga bertujuan untuk terbebas dari semua penderitaan. Selanjutnya, ia seyogianya meningkatkan kegiuran atau piti dengan merenungkan sifat-sifat Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ia juga seyogianya menghormati latihan itu dengan berpikir, nah, ini adalah latihan yang dijalankan oleh semua Buddha, Paceka Buddha, dan siswa-siswa mulia. Lalu ia seyogianya meningkatkan upaya yang kuat dengan berpikir, saya pasti akan mengetahui cita rasa dari kebahagiaan hidup di tempat terpencil yang sunyi atau Viveka Sukha. Sesudah itu, ia seyogianya membuka mata secukupnya, melihat dengan batin tanda yang terlihat oleh mata dalam kasina air dan mulai mengembangkannya. Jika ia membuka matanya terlalu lebar, mata akan lelah dan cakram kasina menjadi terlalu jelas yang mencegah munculnya tanda meditasi atau bhawana nimitta. Jika ia membuka matanya terlalu sempit, cakram kasina tidak jelas, batinnya menjadi lamban, yang juga mencegah tanda meditasi atau nimitta muncul. Jadi ia seyogianya melihat tanda itu dan mengembangkannya dengan membuka mata secukupnya, seolah-olah ia sedang melihat pantulan wajahnya di cermin. Ia seyogianya tidak merenungkan warna air atau sifat kohesif atau sifat cair untuk membedakan meditasi kasina air dari meditasi pada unsur-unsur. Akan tetapi, dengan tidak mengabaikan warnanya, meditator seyogianya memusatkan perhatiannya pada cakram kasina sebagai air atau apo. Terus merenungkannya dengan salah satu dari nama-nama untuk air, seperti apo, atau ambu atau hujan, atau udaka atau cairan, atau wari atau embun, atau salila atau zat cair, atau hanya air. Ia seyogianya terus merenungkan dengan cara ini dengan mata terbuka 100 kali, 1000 kali, dan bahkan lebih dari itu. Bagian 3, munculnya tanda-tanda meditasi. Karena meditator terus memusatkan batinnya pada kasina air, maka kesadaran yang bajik atau mahakusala cita akan muncul yang disertai dengan 5 faktor jana. Faktor-faktor jana ini perlahan-lahan akan berkembang karena ia terus bermeditasi, dan faktor-faktor jana ini akan mencegah rintangan-rintangan atau niwarana muncul dalam batin. Rintangan-rintangan membuat batin menjadi gelisah dan kacau. Karena faktor-faktor jana tumbuh lebih kuat dan rintangan-rintangan melemah, maka batin semakin terpusat pada objek meditasi. Saat batin menjadi agak tenang dan mantap, meditator seyogianya menutup matanya sebentar-sebentar untuk melihat apakah ia sudah memperoleh tanda yang diperoleh atau ugaha nimitta. Jika ia tidak melihat tanda apapun, ia seyogianya terus merenungkan apo, atau air dengan mata terbuka, memusatkan perhatiannya pada kasina air. Bila ia bisa melihat kasina air dalam mata batinnya, maka ia dikatakan telah memperoleh tanda yang diperoleh. Ia seyogianya merenungkan tanda yang diperoleh itu sebagai apo, atau air, dengan mata tertutup sampai tanda itu menjadi stabil dan mantap. Kini ia tidak perlu tinggal di sana lagi. Ia seyogianya kembali ke tempat tinggalnya sendiri dan terus mengembangkan tanda yang diperoleh dengan duduk di dalam tempat tinggalnya. Jika konsentrasi baru yang tidak stabil itu hilang karena mengalami beberapa hal yang tidak sesuai, maka ia akan kehilangan tanda yang diperolehnya. Jika ini terjadi, ia seyogianya kembali ke tempat itu, di mana kasina air itu disimpan dan mengembangkan tanda yang diperoleh lagi. Sesudah kembali ke tempat tinggalnya, ia seyogianya duduk dengan nyaman dan merenungkan tanda yang diperoleh dengan mata tertutup sebagai apo, atau air, dengan upaya yang kuat, seolah-olah sedang memunculkannya berulang-ulang dengan pikiran benar. Ia seyogianya berusaha untuk mencegah batinnya mengembara dengan menariknya kembali kapan saja batin mengembara. Jika rasa sakit atau ketidaknyamanan muncul dalam tubuhnya, ia seyogianya membiarkannya sebisa mungkin.
mengabaikannya dan memusatkan perhatiannya pada tanda yang diperoleh. Bila rasa sakit menjadi tak tertahankan, ia bisa dengan penuh kesadaran mengubah posisi tubuhnya untuk mengurangi rasa sakit. Karena ia terus merenungkan tanda itu, rintangan-rintangan akhirnya menjadi tertekan. Kotoran-kotoran batin mereda, batin menjadi terpusat dengan konsentrasi akses, dan tanda pasangan lawan atau pati bhaganimita muncul. Tanda yang diperoleh muncul dalam batin meditator ketika ia telah mengembangkan konsentrasi pendahuluan atau parikama samadhi sampai tahap tertentu. Di sini tanda yang diperoleh tampak bergerak. Jika air itu bercampur dengan gelembung-gelembung buih, maka tanda yang diperoleh mempunyai wujud yang sama dan terlihat jelas sebagai cacat di dalam kasina. Akan tetapi, tanda pasangan lawan muncul tidak aktif dan tidak bergerak, seperti kipas permata yang diletakkan di tempatnya, seperti piringan cermin yang terbuat dari permata. Dengan munculnya tanda itu, ia mencapai jhana akses. Bagian 4. Mengembangkan rupa wacara jhana. Tanda pasangan lawan atau pati bhaganimita hanya muncul ketika rintangan-rintangan ditekan dengan baik, agar tidak muncul dalam batin. Kotoran-kotoran batin telah mereda dan batin telah menjadi murni. Nah, sangatlah sulit untuk mendapatkan tanda ini dan mencapai konsentrasi yang mendekati. Jadi, meditator seyogianya mengerahkan seluruh upaya untuk memperluas tanda itu ke semua jurusan dan meningkatkan konsentrasinya sampai jhana pertama. Jika ia tidak bisa mencapai tujuan ini dengan cepat, maka ia harus menjaga tanda itu dengan tekun, seolah-olah itu adalah janin dari seorang raja dunia. Untuk melakukan demikian, ia harus mengikuti 7 kondisi yang sesuai dengan menghindari 7 kondisi yang tidak sesuai, yang berkaitan dengan 1. Tempat tinggal, 2. Tempat berpindah patah, 3. Ucapan, 4. Orang, 5. Makanan, 6. Iklim, dan 7. Posisi tubuh seperti yang telah dijelaskan tentang pengembangan kasina tanah. Selain berlatih dengan cara ini, jika penyerapan meditasi tidak muncul, meditator seyogianya mengembangkan 10 keterampilan dalam penyerapan atau apana kosala. Keterampilan dalam penyerapan seyogianya dikembangkan berkenaan dengan 1. Membersihkan hal-hal dasar internal dan eksternal. 2. Menyeimbangkan kecakapan pengendali atau indria. 3. Mengembangkan keterampilan dalam tanda meditasi. 4. Meningkatkan semangat juang. 5. Mengendalikan batin pada saat batin perlu dikendalikan. 6. Menggairahkan batin pada saat batin perlu digairahkan. 7. Menilik batin dengan keseimbangan pada saat batin perlu ditilik. 8. Menghindari orang-orang yang tidak berkonsentrasi. 9. Berkumpul dengan orang-orang yang berkonsentrasi. 10. Bertekad pada konsentrasi. Cara untuk mengembangkan keterampilan dalam penyerapan telah dijelaskan secara terperinci di bagian pengembangan kasina tanah. Meditator seyogianya membebaskan batinnya dari kemalasan, meskipun hanya sedikit malas, dan dari kegelisahan ketika sedikit gelisah. Ia seyogianya menghadapi tanda pasangan lawan dengan upaya yang seimbang. Ia akan segera mencapai rupa wacara jhana pertama. Setelah mengembangkan kemahiran dalam 5 cara yang berkaitan dengan rupa wacara jhana pertama, maka ia bisa mengembangkan rupa wacara jhana kedua dengan menghilangkan witaka dan wicara. Rupa wacara jhana ketiga dengan menghilangkan piti. Rupa wacara jhana keempat dengan menghilangkan sukha, sesuai dengan cara-cara yang telah dijelaskan di bagian pengembangan kasina tanah. Bagian 5. Kasina api atau tejo kasina. Seseorang yang hendak mengembangkan kasina api, seperti dalam kasus kasina tanah dan kasina air, seyogianya mempelajari objek meditasi ini dari seorang guru yang memenuhi syarat. Duduk dengan nyaman dan melihat tanda dalam api, baik yang dibuat maupun yang tidak dibuat. Dalam hal ini,
Bila seseorang yang berkebajikan sudah berlatih sebelumnya, saat melihat tanda itu muncul dalam dirinya dalam bentuk api apapun, tidak dibuat. Seperti ia melihat nyala pembakaran pada sebuah nyala lampu, atau dalam tungku pembakaran, atau di tempat pembakaran mangkuk, atau di hutan yang terbakar, seperti dalam kasus Cita Guta Thera. Tanda yang muncul pada Thera itu saat ia melihat nyala lampu ketika ia berada di ruangan Uposatha pada hari pembacaan Dhamma. Seseorang yang tidak berkebajikan, yang tidak berlatih sebelumnya, seyogianya membuat sebuah tanda dalam api. Inilah petunjuk-petunjuk untuk membuat kasina api. Ia seyogianya membelah beberapa batang kayu galih atau kayu teras yang basah, mengeringkannya dan mematahkannya menjadi beberapa potongan yang pendek. Ia seyogianya pergi ke sebuah kaki pohon atau ke sebuah tempat teduh yang sesuai, dan di sana membuat tumpukan kayu seperti cara yang dilakukan untuk membakar mangkuk dan menyalakan api. Ia seyogianya membuat sebuah lubang selebar 1 jengkal 4 jari di sebuah tikar, atau sepotong kulit, atau kain, dan setelah menggantungkannya di depan api, ia seyogianya duduk dengan cara yang sudah dijelaskan. Ia seyogianya tidak memberi perhatian pada rumput dan ranting-ranting di bawah api atau asap di atas. Namun ia seyogianya melihat tanda pada api pembakaran yang berada di tengah-tengah. Ia seyogianya tidak mengamati warna api sebagai biru atau kuning dan sebagainya, atau memberi perhatian pada sifat panasnya dan sebagainya. Akan tetapi, dengan mengambil warna itu sebagai pendukung fisik apinya, ia seyogianya memusatkan perhatiannya pada cakram kasina sebagai api atau tejo. Terus merenungkannya dengan salah satu dari nama-nama untuk api, seperti tejo, tejo, atau yang terang atau pahwaka, atau yang mengetahui makhluk hidup atau jata weda, atau altar persembahan atau hutasana, atau hanya api, api. Ia seyogianya terus merenungkan dengan cara ini dengan mata terbuka 100 kali, 1000 kali, dan bahkan lebih dari itu. Karena ia mengembangkannya dengan cara ini, tanda yang diperoleh atau ugaha nimita dan tanda pasangan lawan atau patibhaga nimita akhirnya muncul pada waktunya seperti yang telah dijelaskan. Dalam hal ini, tanda yang diperoleh muncul seperti nyala api yang terpisah dan terputus. Akan tetapi, bila seseorang melihatnya dalam sebuah kasina yang tidak dibuat, cacat apapun di dalam kasina terlihat jelas di dalam tanda yang diperoleh, dan potongan bara api apapun, atau tumpukan bara api, atau abu, atau asap muncul di dalamnya. Tanda pasangan lawan muncul tidak bergerak seperti sepotong lingkaran kain merah yang diletakkan di tempatnya, atau seperti kipas emas atau tiang emas. Dengan munculnya tanda pasangan lawan, meditator mencapai jhana akses. Meditator seyogianya mengerahkan seluruh upaya untuk memperluas tanda pasangan lawan ke segala penjuru dan meningkatkan konsentrasinya sampai jhana pertama. Jika ia menemui kesulitan, ia harus mengikuti 7 kondisi yang sesuai dan menghindari 7 kondisi yang tidak sesuai. Ia juga seyogianya mengembangkan 10 keterampilan dalam penyerapan. Setelah mencapai rupa wacara jhana pertama, ia bisa terus mengembangkan rupa wacara jhana dari metode bertingkat 4 atau 5 dengan cara yang telah dijelaskan di bagian pengembangan kasina tanah. Bagian 6, kasina udara atau wayo kasina. Seseorang yang hendak mengembangkan kasina udara seyogianya mempelajari objek meditasi ini dari seorang guru yang memenuhi syarat. Duduk dengan nyaman di tempat terbuka dan melihat tanda itu di udara. Ia bisa melakukannya, baik dengan pandangan maupun dengan sentuhan. Karena ini dikatakan di dalam kitab komentar. Seseorang yang sedang mempelajari kasina udara melihat tanda-tanda itu di udara. Ia memperhatikan pucuk-pucuk tebu atau pucuk-pucuk bambu atau pucuk-pucuk pohon atau ujung rambutnya yang bergerak ke sana kemari tertiup angin, atau ia memperhatikan sentuhan angin pada tubuhnya.
Jadi ketika ia melihat tebu-tebu dengan dedaunan yang rimbun, atau bambu-bambu, atau pohon-pohon, atau rambut yang panjangnya 4 jari di atas kepala seorang pria sedang ditiup angin, ia seyogianya menegakkan kesadaran dengan cara ini. Angin ini sedang bertiup di tempat ini. Atau ia bisa menegakkan kesadaran pada tempat angin menyentuh bagian tubuhnya setelah melewati jendela yang sedang terbuka, atau celah, atau lubang di dinding. Ia seyogianya memusatkan perhatiannya pada angin di titik sentuh, terus merenungkannya dengan salah satu dari nama-nama untuk udara, seperti wayo, wayo, atau angin atau wata, atau angin sepoi-sepoi atau maluta, atau bertiup atau anila, atau lebih disukai udara, udara. Di sini tanda yang diperoleh muncul bergerak seperti pusaran uap panas di atas bubur nasi yang baru saja diangkat dari kompor. Tanda pasangan lawan itu diam dan tidak bergerak. Selebihnya seyogianya dipahami sebagai cara yang sudah dijelaskan. 7. Kasina biru atau nila kasina. Kata Pali nila diterjemahkan sebagai biru, coklat, dan kadang-kadang hitam. Dikatakan di kitab komentar, seseorang yang sedang mempelajari kasina biru melihat tanda biru, apakah pada sekuntum bunga, atau pada sepotong kain, atau pada unsur warna, atau warna dhatu. Seseorang yang berkebajikan yang telah berlatih sebelumnya bisa melihat tanda itu ketika ia melihat semak dengan bunga-bunga berwarna biru atau bunga-bunga seperti itu disebarkan di tempat persembahan, atau kain, atau permata berwarna biru apapun. Seseorang yang tidak berkebajikan seyogianya mengambil bunga-bunga, misalnya teratai biru, atau bunga mekar pagi, dan sebagainya, serta menyebarkannya pada sebuah nampan atau keranjang datar, sepenuhnya sehingga tidak terlihat tangkainya. Atau ia bisa menggunakan kelopak-kelopak bunganya saja. Atau ia bisa mengisi nampan atau keranjang itu dengan mengikatkan kain biru, atau ia bisa mengikatkan kain itu di bagian pinggir nampan atau keranjang seperti penutup gendang. Atau ia bisa membuat sebuah cakram kasina, baik yang bisa dibawa seperti yang telah dijelaskan di bagian kasina tanah maupun di dinding, dengan salah satu dari unsur-unsur warna seperti warna coklat tembaga, hijau daun, salep mata hitam, mengelilinginya dengan warna lain. Sesudah itu, ia seyogianya mengingatkannya dalam batin sebagai biru-biru dengan cara yang sudah dijelaskan di bagian kasina tanah. Dan di sini juga, cacat apapun dalam kasina tampak jelas pada tanda yang diperoleh. Tangkai-tangkai dan celah-celah di antara kelopak-kelopak bunga dan sebagainya muncul. Tanda pasangan lawan muncul sebagai sebuah kipas permata delima di tempatnya, bebas dari cakram kasina. Selebihnya seyogianya dipahami seperti yang sudah dijelaskan. Bagian 8, kasina kuning atau pita kasina. Demikian pula dengan kasina kuning. Untuk ini dikatakan, seseorang yang sedang mempelajari kasina kuning melihat tanda itu dalam warna kuning, baik pada sekuntum bunga maupun pada sepotong kain atau pada sebuah unsur warna. Oleh karena itu, di sini juga bila meditator itu berkebajikan telah berlatih sebelumnya, tanda itu muncul dalam dirinya ketika ia melihat semak bunga-bunga berwarna kuning atau bunga-bunga demikian disebarkan di tempat persembahan, atau kain kuning, atau unsur warna, seperti dalam kasus Cita Gutta Thera. Yang mulia, sepertinya melihat persembahan bunga sedang dilakukan di atas altar dengan bunga-bunga patangga di Citala Pabata, dan begitu ia melihatnya, tanda itu muncul dalam dirinya seukuran bunga altar. Sedangkan yang lainnya yang tidak berkebajikan, tidak berlatih sebelumnya, seyogianya membuat sebuah pita kasina dengan cara yang telah dijelaskan untuk kasina biru, dengan bunga-bunga kuning dan sebagainya, atau dengan kain kuning, atau dengan sebuah unsur warna,
Ia seyogianya mengingatkannya dalam batin sebagai pita, pita, atau kuning, kuning. Selebihnya seperti sebelumnya. Bagian 9, kasina merah atau lohita kasina. Demikian pula dengan kasina merah. Untuk ini dikatakan di dalam kitab komentar, seseorang yang sedang mempelajari kasina merah melihat tanda itu dalam warna merah, baik pada sekuntum bunga maupun sepotong kain atau sebuah unsur warna. Oleh karena itu, di sini juga, bila meditator itu berkebajikan, telah berlatih sebelumnya, tanda itu muncul dalam dirinya ketika ia melihat semak-semak bunga-bunga berwarna merah, atau bunga-bunga demikian disebarkan di tempat persembahan, atau sepotong kain, atau permata merah, atau unsur warna. Akan tetapi, yang lainnya yang tidak berkebajikan, tidak berlatih sebelumnya, seyogianya membuat sebuah kasina merah dengan cara yang telah dijelaskan untuk kasina biru, dengan bunga-bunga berwarna merah dan sebagainya, atau dengan kain merah, atau dengan sebuah unsur warna. Ia seyogianya mengingatkannya dalam batin sebagai lohita, lohita, atau merah, merah. Selebihnya seperti sebelumnya. Bagian 10, kasina putih atau odata kasina. Demikian pula dengan kasina putih. Untuk ini dikatakan, seseorang yang sedang mempelajari kasina putih melihat tanda itu dalam warna putih, baik pada sekuntum bunga maupun pada sepotong kain, atau dalam sebuah unsur warna. Demikian pula di sini, bila meditator itu berkebajikan, telah berlatih sebelumnya, tanda itu muncul dalam dirinya ketika ia melihat semak bunga-bunga melati berwarna putih dan sebagainya, atau bunga-bunga demikian disebarkan di tempat persembahan, atau tumpukan bunga teratai putih, atau bunga bakung putih, atau kain putih, atau unsur warna. Tanda itu juga muncul pada piringan timah, piringan perak, atau lingkaran bulan. Akan tetapi, yang lainnya yang tidak berkebajikan, tidak berlatih sebelumnya, seyogianya membuat sebuah odata kasina dengan cara yang telah dijelaskan untuk kasina biru, dengan bunga-bunga putih yang telah disebutkan, atau dengan kain putih, atau unsur warna. Ia seyogianya mengingatkan dalam batin sebagai odata, odata, atau putih, putih. Selebihnya seperti sebelumnya. Bagian 11, kasina cahaya atau aloka kasina. Untuk kasina cahaya dikatakan di dalam kitab komentar, seseorang yang sedang mempelajari kasina cahaya melihat tanda itu dalam cahaya yang menembus sebuah lubang di dinding, atau melalui sebuah lubang kunci, atau melalui sebuah jendela yang terbuka dan jatuh ke tanah, atau ke lantai, atau ke dinding. Jadi, bila meditator itu berkebajikan, telah berlatih sebelumnya, tanda itu muncul dalam dirinya ketika ia melihat sebuah lingkaran cahaya yang jatuh ke dinding atau ke lantai oleh cahaya matahari atau cahaya bulan yang masuk melalui sebuah lubang di dinding dan sebagainya. Atau ketika ia melihat cahaya yang jatuh ke tanah oleh cahaya matahari atau cahaya bulan yang masuk melalui sebuah celah di cabang-cabang pohon yang berdaun lebat, atau melalui sebuah celah di dalam sebuah pondok yang dibuat dari ranting-ranting yang diikatkan dengan rapat. Yang lainnya yang tidak berkebajikan, yang belum berlatih sebelumnya, seyogianya menggunakan jenis lingkaran cahaya yang sama yang baru dijelaskan, mengembangkannya sebagai aloka, aloka, atau cahaya, cahaya. Jika tanda meditasi tidak muncul dalam dirinya dengan merenungkan dengan cara ini, ia bisa menyalakan sebuah lampu di dalam sebuah pot. Tutup mulut pot itu, buatlah sebuah lubang di dalamnya dan menempatkannya dengan lubang atau lampu itu menghadap ke dinding. Cahaya lampu yang keluar dari lubang itu menyorotkan sebuah lingkaran ke dinding. Ini bisa bertahan lebih lama. Ia seyogianya memusatkan perhatiannya pada lingkaran cahaya itu, merenungkannya berulang-ulang sebagai aloka, aloka, atau cahaya, cahaya.
Di sini, tanda yang diperoleh seperti lingkaran cahaya yang jatuh ke dinding atau ke tanah. Tanda pasangan lawan seperti seberkas cahaya yang terang dan padu serta jelas. Selebihnya seperti sebelumnya. 12. Kasina ruang terbatas atau akasa kasina. Untuk kasina ruang terbatas atau parichinakasa dikatakan di dalam kitab komentar. Seseorang yang sedang mempelajari kasina ruang melihat tanda ruang yang berbentuk sebuah lubang di dinding, atau sebuah lubang kunci, atau sebuah jendela yang terbuka. Jadi, bila seorang meditator itu berkebajikan, telah berlatih sebelumnya, tanda itu muncul dalam dirinya ketika ia melihat ruang apapun dalam bentuk sebuah lubang di dinding dan sebagainya. Yang lainnya yang tidak berkebajikan, yang belum berlatih sebelumnya, seyogianya membuat sebuah lubang yang luasnya 1 jengkal 4 jari di dalam sebuah pondok jerami yang beratap baik, atau pada sepotong kulit, atau pada sebuah tikar rumput, dan sebagainya. Ia seyogianya memusatkan perhatiannya pada lubang itu atau sebuah lubang di dinding, dengan merenungkannya berulang-ulang sebagai akasa, akasa, atau ruang, ruang. Di sini, tanda yang diperoleh menyerupai lubang bersama dengan bagian-bagian dinding yang mengelilingi dan membatasi lubang itu. Jika meditator ingin memperluasnya, ia akan gagal karena tanda itu tidak bisa diperluas. Tanda pasangan lawan muncul hanya sebagai sebuah lingkaran ruangan. Tanda ini bisa diperluas di segala arah. Selebihnya, seyogianya dipahami seperti yang telah dijelaskan pada kasina tanah. Bagian 13, penjelasan umum. Beliau dengan 10 kekuatan yang melihat semua hal, menjelaskan 10 kasina yang masing-masing bisa menghasilkan jana dari metode bertingkat 4 dan 5. Kunci utama alam materi halus. Nah, dengan mengetahui penjelasan dan cara untuk melakukannya serta cara mengembangkannya, ada beberapa hal lagi yang perlu dipelajari, masing-masing dengan bagian khusus yang perlu dilakukan. Sang Bhagawan memiliki 10 kekuatan istimewa. Beliau melihat semua hal dengan jelas dalam perspektif mereka yang sesungguhnya. Beliau menjelaskan 10 kasina yang berfungsi sebagai objek-objek meditasi yang sangat kuat untuk mengembangkan rupa wacara jana dari metode bertingkat 4 dan 5. Kama-kama mulia yang bajik yang berasal dari rupa wacara jana ini mengondisikan kelahiran-kelahiran kembali di alam materi halus. Selain itu, masing-masing kasina mempunyai ciri dan bagian khusus tersendiri yang perlu dilakukan. Karena metode untuk mengembangkan masing-masing kasina sudah dijelaskan, maka siapapun yang tertarik bisa menggunakannya untuk mengembangkan rupa wacara jana dari metode bertingkat 4 atau 5. Lalu ia bisa terus mengembangkan 4 arupa wacara jana. Bila seseorang berhasil mengembangkan semua rupa wacara jana dan semua arupa wacara jana dalam semua kasina, maka ia bisa terus berlatih dalam 14 cara khusus seperti yang telah diajarkan Buddha untuk membuat batinnya menjadi sangat terampil dan kuat. Lalu ia akan mampu untuk mengembangkan 5 pengetahuan kekuatan gaib duniawi yang disebut abinya, yang dengannya ia bisa melakukan berbagai kekuatan gaib. Di sini juga masing-masing kasina mempunyai bagian khusus yang perlu dilakukan. Kasina tanah adalah dasar untuk kekuatan-kekuatan ini, seperti setelah menjadi satu orang, ia menjadi banyak. Digha Nikaya, volume 1, halaman 78. Dan sebagainya serta berjalan atau berdiri atau duduk di angkasa atau di atas air dengan menciptakan tanah dan sebagainya. Kasina air adalah dasar untuk kekuatan-kekuatan ini, seperti menyelam ke dalam tanah dan keluar dari tanah. Digha Nikaya, volume 1, halaman 78. Menurunkan hujan, menciptakan sungai dan laut, membuat tanah, batu, dan istana berguncang. Majjhima Nikaya, volume 1, halaman 253. Kasina api adalah dasar untuk kekuatan-kekuatan ini, seperti
menyebabkan timbulnya asap dan api, menyebabkan hujan bara api, menghancurkan kekuatan orang lain dengan kekuatannya, menyebabkan terbakar hanya apa yang diinginkannya untuk terbakar. Samyutta Nikaya, volume 4, halaman 290. Menimbulkan cahaya untuk tujuan melihat objek-objek yang dapat dilihat dengan mata dewa. Membakar tubuh dengan menggunakan unsur api pada saat mencapai nibbana. Majjhima Nikaya Atthakatha, volume 4, halaman 196. Kasina udara adalah dasar untuk kekuatan-kekuatan ini, seperti pergi dengan kecepatan angin, menimbulkan angin badai, dan sebagainya. Kasina biru adalah dasar untuk kekuatan-kekuatan ini, seperti menciptakan bentuk-bentuk hitam, menimbulkan kegelapan, mencapai jhana dengan mengamati kasina-kasina warna yang sangat murni, seperti nila kasina dan sebagainya. Kasina kuning adalah dasar untuk kekuatan-kekuatan ini, seperti menciptakan bentuk-bentuk kuning, membuat tekad atau adithana bahwa sesuatu akan menjadi emas. Sama seperti yang mulia Pilinda Wacha, membuat tekad untuk mengubah bingkai bundar dari rumput untuk menempatkan pot-pot yang dasarnya berbentuk lingkaran dan atap bertingkat-tingkat bermenara runcing milik Raja Bimbisara menjadi emas. Samyutta Nikaya, volume 1, halaman 166. Mencapai jhana dengan mengamati kasina-kasina warna yang sangat murni dan sebagainya. Kasina merah adalah dasar untuk kekuatan-kekuatan ini, seperti menciptakan bentuk-bentuk merah, memperoleh dasar-dasar kemahiran atau abhibayatana, mencapai jhana dengan mengamati kasina-kasina warna yang sangat murni dan sebagainya. Kasina putih adalah dasar untuk kekuatan-kekuatan ini, seperti menciptakan bentuk-bentuk putih, mengenyahkan kelambanan dan kemalasan, menghilangkan kegelapan, menimbulkan cahaya untuk tujuan melihat objek-objek yang dapat dilihat dengan mata dewa. Kasina cahaya adalah dasar untuk kekuatan-kekuatan ini, seperti menciptakan bentuk-bentuk cahaya, mengenyahkan kelambanan dan kemalasan, menghilangkan kegelapan, menimbulkan cahaya untuk tujuan melihat objek-objek yang dapat dilihat dengan mata dewa. Kasina ruang adalah dasar untuk kekuatan-kekuatan ini, seperti mengungkapkan yang tersembunyi, menyesuaikan posisi-posisi tubuh di dalam tanah dan batu dengan menciptakan ruang di dalamnya, berjalan tanpa halangan melalui dinding, dan sebagainya. Bagian 14. Perenungan praktis tentang kasina-kasina. Saat ini, perenungan praktis tentang kasina-kasina diajarkan di International Buddha Sasana Centers atau Pusat-Pusat Buddha Sasana Internasional, yang juga dikenal sebagai PAAUK Forest Meditation Center atau Pusat-Pusat Meditasi Hutan PAAUK di Myanmar. Namun, kasina-kasina bukan pilihan utama untuk mengembangkan konsentrasi bagi orang-orang yang tidak berkebajikan, yakni yang tidak berlatih meditasi kasina dalam kehidupan lampau. Biasanya akan memerlukan waktu yang agak lama untuk mengembangkan konsentrasi jhana berdasarkan sebuah kasina. Jadi, anapanasati atau kesadaran pada napas biasanya merupakan pilihan utama di banyak pusat meditasi untuk mengembangkan konsentrasi. Juga di pusat-pusat meditasi hutan PAAUK, anapanasati diajarkan terlebih dahulu untuk mengembangkan konsentrasi sampai rupa wacara jhana keempat. Lalu para meditator diajarkan cara menjalankan 4 meditasi pelindung atau catura rakha kamathana secara benar untuk mencapai semua manfaat dari objek-objek meditasi ini. Lalu mereka dibimbing untuk menjalankan meditasi pandangan terang atau vipassana. Hanya bila mereka telah menyelesaikan meditasi pandangan terang secara memuaskan, mereka baru diajarkan cara mengembangkan semua 10 kasina satu persatu untuk mencapai 4 rupa wacara jhana dengan metode bertingkat 4 atau catuka. Dengan dukungan yang sangat kuat dari anapanasati jhana keempat, para meditator biasanya bisa mengembangkan masing-masing kasina sepenuhnya dalam 1 hari.
Selain itu, tidak perlu mempersiapkan kasina-kasina secara khusus. Untuk mengembangkan Pathawi kasina, guru menggambar sebuah lingkaran besar berdiameter kira-kira 4 kaki atau 1,2 meter di atas sebidang tanah yang bersih dari potongan-potongan kayu, rumput, kerikil-kerikil, dan sebagainya. Meditator diminta untuk mengembangkan rupa wacara jana keempat dalam anapanasati yang telah ia capai. Keluar dari jana itu dan melihat lingkaran tanah dari jarak yang sesuai dengan merenungkan Pathawi, Pathawi berulang-ulang. Nah, seseorang dengan konsentrasi tinggi mempunyai ingatan yang sangat bagus, seperti ingatan fotografi. Jadi, ia harus memusatkan perhatiannya pada lingkaran tanah hanya selama beberapa menit untuk mencapai tanda yang diperoleh atau ugaha nimitta dari Pathawi kasina. Lalu ia bisa pergi ke ruang meditasi, mengembangkan tanda yang diperoleh sampai tanda pasangan lawan atau patibhaga nimitta, memperluasnya tanpa batas ke segala arah, dan mengembangkan rupa wacara jana pertama, kedua, ketiga, dan keempat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Biasanya ia bisa menyelesaikan meditasi ini dalam 1 hari. Berikutnya untuk mengembangkan apokasina. Setelah keluar dari rupa wacara jana keempat dari anapanasati, meditator diminta untuk melihat air di sumur dengan merenungkan apo berulang-ulang. Lalu setelah merenungkan selama beberapa menit, ia mencapai tanda yang diperoleh dari apokasina. Ia bisa pergi ke ruang meditasi dan dengan tenang mengembangkan tanda pasangan lawan dan 4 rupa wacara jana seperti sebelumnya. Untuk mengembangkan tejo kasina, meditator diminta untuk melihat bagian tengah kayu bakar di dapur melalui sebuah lubang di dalam tungku. Ia bisa melihat lingkaran api dan merenungkannya. Tejo, tejo, berulang-ulang. Begitu ia mencapai tanda yang diperoleh, ia bisa pergi ke ruang meditasi dan dengan tenang mengembangkan tanda pasangan lawan dan 4 rupa wacara jana seperti sebelumnya. Nah, untuk mengembangkan wayo kasina, meditator duduk atau berdiri di tempat terbuka dengan memusatkan perhatiannya pada angin sepoi-sepoi yang menyentuh pipinya, merenungkan wayo, wayo berulang-ulang. Setelah mencapai tanda yang diperoleh pada angin atau wayo, ia bisa mengembangkannya sampai tanda pasangan lawan dan kemudian terus mengembangkan 4 rupa wacara jana seperti sebelumnya. Untuk mengembangkan nila kasina, setelah keluar dari rupa wacara jana keempat dari anapanasati, meditator melihat rambut kepala dari seorang meditator yang sedang duduk di depannya di ruang meditasi dengan mata tertutup. Seseorang dengan konsentrasi tinggi bisa melihat objek-objek luar dan juga organ-organ dalam dari seseorang dengan mata tertutup, yakni dengan mata batin yang terpusat, dengan bantuan cahaya yang terang dan tajam yang terpancar dari batin. Ia seyogianya memusatkan perhatiannya pada warna hitam dari rambut dengan merenungkan nila, nila, berulang-ulang. Setelah mencapai tanda yang diperoleh, ia bisa mengembangkannya sampai tanda pasangan lawan dan melanjutkan untuk mengembangkan 4 rupa wacara jana seperti sebelumnya. Untuk mengembangkan tanda yang diperoleh dalam pita kasina, setelah keluar dari rupa wacara jana keempat, meditator seyogianya memusatkan perhatiannya pada warna kuning dari lemak atau air seni dari orang di depannya di ruang meditasi. Untuk mengembangkan tanda yang diperoleh dari lohita kasina, ia seyogianya memusatkan perhatiannya pada warna merah darah dari orang di depannya. Untuk mengembangkan odata kasina, ia seyogianya merenungkan warna putih batok kepala dari orang tersebut. Untuk mengembangkan tanda yang diperoleh dari akasa kasina, ia seyogianya memusatkan perhatiannya pada ruang terbatas yang terlihat saat melihat keluar ke langit melalui sebuah lubang di dinding. Untuk mengembangkan tanda yang diperoleh dari aloka kasina, ia seyogianya melihat matahari yang sedang terbit atau terbenam di puncak pohon lontar dengan memusatkan perhatiannya pada cahaya yang terpancar dari matahari. Setelah mencapai tanda yang diperoleh dari masing-masing kasina, ia bisa pergi ke ruang meditasi dan mengembangkan tanda pasangan lawan dan 4 rupa wacara jana seperti sebelumnya.
Setelah meditator berhasil mengembangkan 4 rupa wacara jana dalam semua 10 kasina, ia juga diajarkan untuk mengembangkan 4 arupa wacara jana berdasarkan masing-masing kasina. Lalu ia dibimbing untuk berlatih dalam 14 cara. Mengembangkan jana-jana dengan berbagai cara berdasarkan 10 kasina seperti yang dijelaskan di dalam kitab suci Buddhis untuk mengembangkan kekuatan gaib atau abhinya. Bab 8 selesai. Silakan lanjut mendengarkan bab 9. Alam awam materi atau arupa. Terima kasih. Namo Buddhaya.